Apa kabar semua hari ini? Ya, semoga semua baik-baik. Yang hari ini mungkin sudah mulai new normal atau apalah namanya. Ada yang bilang, oh itu bukan new normal, itu new habit atau new kebiasaan baru atau treatment baru, apapun namanya lah ya. Tapi kalau mereka yang udah mulai beraktivitas lagi di kantor, kayak saya udah mulai 5 hari ngantor nih dalam seminggu, ya. Jadi udah rutin tuh pakai masker, bawa hand sanitizer, ya cuci tangan pakai sabun, itu udah rutin tuh. Makan apa segala macam juga dijaga, ya, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, itu udah rutin lagi gitu. Jadi moga-moga teman-teman juga begitu ya, yang udah mulai masuk ya. Tapi buat mereka yang masih WFH, no problem, ya kan? Karena kita tetap bisa jalanin MLM kita dari rumah, ya kan? No problem, no problem at all. Kayaknya topik kita malam ini agak beda ya. Belum pernah kita bahas maksudnya ya. Karena mengenai apa nih? Mengenai part time. Mengenai part time. Bahkan zamannya dulu saya jadi saat-saat saya jadi leader pun banyak sekali tuh leader-leader juga yang kebingungan. Pertama kebingungan menjawabnya, kebingungan juga menyikapi konsep-konsep part time ini nih gimana sih sebetulnya, gitu ya. Itu sebabnya saya kemarin langsung kepikiran nih, oke, kayaknya part time perlu kita angkat nih. Karena dari ngobrol-ngobrol kita di selama ini, saya tangkap banyak juga yang part time, ya kan? Dan memang rata-rata part time, rata-rata part time. Nah, buat yang baru pertama kali ikut live, ya, baru pertama kali ikut live, saya mau perkenalkan, nama saya Aries, dipanggilnya Ari. Dan kalau semua teman-teman MLM manggil saya Bang Ari, nggak tahu juga kenapa. Jadi orang Batak gitu loh, ya, Bang Ari. Oke, kita mulai. Jadi mayoritas dari 28 orang nih part time ya. Oke, 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 oke. Tapi lucunya yang jawab tuh lumayan beragam ya. Jadi jawabannya kan gini, saya ulangi sedikit. Kalau Anda menjalankan bisnis MLM secara part time, bagaimana Anda mengatur waktu Anda kan? Yang pertama adalah pokoknya 2 sampai 4 jam per hari, ngapainnya lihat entar. Gitu kan. Yang nomor 2 adalah pokoknya ada yang dikerjain. Ya, berapa lamanya lihat entar gitu kan. Yang nomor 3 ya udah setup target ya, dan udah punya rencana dan setup targetnya bersama upline atau bersama leader, ya kan? Nah, kita bahas satu-satu ya, gitu. Kita bahas satu-satu. Yang nomor 1 ini adalah orang yang fokus sama waktu. Oke. Dia part time, dia kerjain pokoknya gini Pak Ari, saya cuman punya waktu 3 jam sehari, tiap hari. 3 jam tiap hari, gitu loh. Terus dia benar-benar komit 3 jam sehari. Ya, saya nggak tahu apakah dia 3 jamnya non-stop dari jam sekian sampai jam sekian, yaitu 3 jam, atau dia pecah-pecah, pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam, whatever. Yang penting setiap hari dia spend 3 hours. Ya, always 3 hours. No more, no less. Jadi dia bisa komit tuh. Ya, untuk mengatur waktunya. Dia bisa mengalokasikan waktu. Dia tipe orang yang mengalokasikan waktu dengan baik. Ya, ada orang yang bisa begitu tuh, ya. Bukan saya, saya emang enggak. Ya, ada yang kayak begitu, ya. Nah, tapi sayangnya, ya, kalau memang mereka sesuai dengan pilihannya, yaitu pastinya 2 sampai 4 jam tiap hari, ngapainnya lihat entar. Nah, biasanya orang yang kayak gini, begitu dia oke, nih jamnya jalanin MLM, dia duduk, ya, dia buka bukunya, atau dia bahkan nggak punya bukunya, baru dia pikirin, oke, gue ngapain ya. Baru cek-cek WA, cek-cek webnya, cek-cek jaringannya, ya kan, Telegram, baru mulai, ya. Jadi nggak tahu mesti ngapain, dia nggak punya to do list. Ya, tapi dia tahu banget jam segini sampai jam segini saya akan jalanin MLM, ya. Itu tidak bisa dia udah atur tuh. Seperti gini deh, seperti teman-teman kalau udah misalnya ada yang
bayar gym, ya kan, udah member gym, itu kan udah confirm setiap hari, misalnya 2 kali seminggu, Senin sama Kemis, dari jam sekian sampai jam sekian gue ada di gym. Saya nggak akan bikin janji sama orang di waktu itu, saya nggak akan bikin acara lain di waktu itu, kecuali bener-bener nggak bisa dielakkan. Misalnya ada pernikahan keluarga, saudara harus datang, atau ada yang sakit atau apapun, ya. Tapi di luar itu nggak ada yang bisa ganggu, udah diplot nih waktunya 2 sampai 4 jam tiap hari, every day. Nah, sayangnya orang-orang seperti ini karena tidak punya plan, seringkali dari katakanlah 3 jam, 1 jam tuh hilang percuma karena dia bikin plan dulu 1 jam apa yang mesti dikerjain, dan itu biasanya tidak efektif. Tidak efektif. Ya kan? Karena dia mikir dulu harus ngapain baru dia kerjain. Gitu. Orang yang seperti ini punya kecenderungan, saya nggak bilang selalu ya, ke 6 orang ini saya bilang enggak sih, tapi kecenderungannya orang yang memilih jawaban nomor 1 ini punya mindset semuanya tuh lihat entar, gitu loh. Lu mesti ngapain, lihat entar. Bisa lah. Mungkin dia emang cerdas, jadi artinya dia bisa cepet orangnya. Tapi karena biasanya orang yang cerdas juga suka menunda, udah gampang nanti gue pikirin, bisa lah, gitu, ya kan? Pernah gitu gak? Saya sering. Ya, jadi ya udah ntar gampang. Nah, jadi begitu mulai waktunya untuk ibaratnya nge-gym aja ya, begitu nyampe tempat gym baru dia pikirin nih, oke, gue latihan apa dulu ya. Paling yang udah rutin ya treadmill doang, dia treadmill, sambil treadmill dia nggak mikirin tuh, baru mulai mikirin, dia nggak punya plan gitu loh, ya. Nah, sayang di situ, itu yang nomor 1 ya, bahwa gue yang penting waktunya confirm, tapi ngapainnya lihat ntar. Gue bisa prospecting, bisa ini, tapi tidak terencana. Nah, yang kedua kebalikannya, ya kan? Gue punya to-do listnya. Gue harus hubungin, ada 5 orang nih yang harus gue telepon, ada 5 orang yang harus gue follow up, ada 5 orang yang harus gue presentasi, ada 5 orang yang harus gue ajak, Zoom misalnya, ada sekian orang. Dia udah punya tuh daftarnya, ya. He knows what to do. Tapi dia kurang akurat dalam mengukur, ini segini nih 3 jam kelar nggak? Gitu loh, ya kan? Atau 1 jam kelar nggak? Kalau teman-teman semua part time, berarti kan sebagian besar kerja seperti saya, ya kan? Kapan ngerjainnya? Ya kan? Kalau saya ngerjainnya itu setiap pagi, ya. Habis selesai doa segala macam, baru saya buka, ya. Dan makan siang. Jadi gini, kalau saya modelnya tuh menabur. Jadi pagi bagian saya lempar WA kemana segala macam gitu ya. Saya menyapa di Facebook, menyapa di sini, yang like saya sapa segala macam. Tapi saya nggak langsung lihat jawabannya, udah diemin aja. Itu kalau saya ya. Saya nggak bilang itu paling bener, paling baik, tapi untuk orang kayak saya begitu. Nanti siang baru saya lihat nih, ibaratnya udah pasang kail nih, ada yang nyangkut nggak nih gitu loh. Siang baru saya responin gitu loh, ya kan? Nah, jadi yang nomor 2, dia tahu harus ngapain, tapi dia kurang paham mengukur berapa lama saya ngerjain. Akibatnya apa? Akibatnya dia suka mengerjakannya semua terburu-buru. Karena banyak nih yang mesti gue kerjain, waduh waktunya kurang, aduh, jadi buru-buru, reckless, tidak teliti. Nah, atau akhirnya jadi nggak nyempet, udah mesti kerja nih, udah mesti masuk nih, gitu loh. Atau anak lah mesti dijemput lah, iya kan, jadi hunter jemput. Ya kan, jadi kayak gitu, karena tidak bisa mengukur pekerjaan ini nih bakal makan waktu berapa lama gitu. Nah, saran saya yang milih nomor 2, mulai pelajari kemampuan Anda ya dalam melakukan aktivitas-aktivitas itu, entah itu prospecting, entah itu follow up, entah itu mengasih materi presentasi, entah itu inboxing, ngobrol di inbox ya, like segala macam, add friends segala macam. Itu mulai diukur nih, gue bisa berapa lama nih ngerjain kayak gituan nih gitu loh ya. Jadi mulai terukur, profesional kan terukur dan tercatat, ya kan? Makanya ada tracker book kan? Nah, walaupun yang nomor 2 nih paling banyak nih, ada 15 orang, ya kan? Paling banyak yang nomor 2. Nah, nomor 3. Jadi nomor 1 tadi dia pinter mengatur waktu, tapi tidak pinter mengatur memanage apa yang harus dilakukan, ya kan? Yang nomor 2,
pintar mengatur teknisnya apa yang harus dilakukan, progresnya, tapi tidak memahami untuk menguasai mengatur waktunya, memanagenya. Nah, yang nomor tiga adalah jawabannya eh, bekerja sesuai plan yang sudah ditargetkan, yang didiskusikan bersama para upline. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan itu gini. Begitu seseorang atau sebagai calon partner sama prospek yang mau masuk, ini kan kita calon partner ya sama mereka ya, kita akan berpartnership. Jadi saya kadang-kadang kalau mau ngomong downline itu kayak merendahkan, down itu kan di bawah gitu ya, kayak rendah, akhirnya saya jadi kayak begini gitu loh. Tapi saya lebih ngelihat mereka itu partner gue, partner kerja gue ya. Nah, dengan partner ini kan kita mau berpartnership nih, saya yang menawarkan sebaiknya menguasai betul ya, apa itu MLM, apa itu compensation plan. Dua ini lebih penting, paling penting untuk pertama kali kalau ada orang join ya. Kenapa? Pada saat dia join ya, itu sebaiknya dia mendiskusikan dulu dengan kita, para upline atau leader ya. Apa yang didiskusikan? Yang pertama, dia tahu nggak MLM ini apa? Make sure gitu loh. Jangan sampai nanti udah di tengah jalan dia protes, gua kira. Nah, taunya jangan, nggak partnership namanya. Orang partnership kan harus ngomong pahit di depan. Iya dong. Coba aja saya sama Pak Kenny nih misalnya, ya kan? Ken, yuk kita ini yuk buka kafe yuk. Oke, modalnya berapa? Modal siapa? Oke, yang ngerjain ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ya kan? Nanti balik modalnya apa segala macam, revenue-nya dari mana? Nanti promosinya gimana? Kan diomongin di depan. Nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak gagal gimana? Backupnya gimana? Kan diomongin di depan. Sama di MLM juga, goalnya tuh bukan orang join. Goalnya tuh adalah mereka tahu betul yang pertama. Tahu betul apa itu MLM. Tahu betul kenapa mereka join MLM. Nah, ya, ini buat yang nomor 3 nih. Jadi udah diomongin di depan. Biasanya setelah mereka join, biasanya ada namanya istilahnya tuh training how to start. Nah, itu diomongin tuh. Apa itu MLM? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kita ajarin. Ya, habis itu yang kedua, kalau dia udah ketahuan kenapa, dia biasanya ada ukurannya. Kenapa tuh biasanya mau dapat duit berapa? Kita kan bisnis, omongannya duit kan? Mau dapat duit berapa? Kalau udah ketahuan berapanya, harus ketahuan kenapanya. Habis ketahuan kenapanya, harus ketahuan kapannya. Nah, kalau udah ketahuan kapannya, kalau upline kan udah mengerti compensation plan. Ya kan? Kalau udah mengerti compensation plan, tugasnya upline di sini sebagai konsultan. Kayak teman-teman kalau mau ngambil kredit rumah atau mau ngambil kredit mobil atau motor, kan si tukang kreditnya kan nanyanya, Bapak mau nyicil berapa emang? Mau DP berapa? Bapak kemampuan menyicilnya tiap bulan berapa? Oh, kalau gitu Bapak kreditnya ambil yang 4 tahun. Gitu loh. Tapi karena 4 tahun Bapak kena bunga sekian. Jadi total nanti akan bayar sekian. Tiap bulannya cicilan sekian. Iya kan? Kayak gitu. Sama. Kita sebagai calon leadernya mereka, kita harus menguasai begitu. Kita harus sebagai konsultan. Kita nggak boleh tuh nguju-ngujuin. Udah ambil paket yang paling gede. Aduh, please. Kalau Anda seperti itu, Anda sedang sangat-sangat egois, dan Andalah salah satu orang yang membuat nama network marketing itu buruk, gitu loh. Jangan, everything you explain to them, apapun yang Anda jelaskan kepada mereka, apapun yang Anda sarankan kepada mereka, 100% hanya untuk kepentingan mereka. Setuju nggak? Yang setuju kliklah off. Nah, setuju nggak? Ya kan? Malam Pak Ari, Bu Erika, ya, Pak Eka Cikarang. Ayo yang setuju klik love, ya, atau ketik setuju, ya. Pak Cornelius, halo Pak Ari, selamat malam, ya. Pak Cornelius baru hadir, yes, nggak apa-apa. Ada Bro Herman Rusli lagi. Yes Bro, apa kabar? Semoga sehat ya Bro. Gitu. Nah jadi kayak gitu. Sampai mana gue? Oke. Jadi sampai mana tadi ya? Oke. Jadi gini, jadi gitu. Kita harus sebagai konsultan. Kita nggak boleh dengan tipu
atau kemampuan kita, kalau ngomong tipu jadi nggak enak ya. Dengan kemampuan kita berbicara, kita bikin dia ngambil paket yang paling besar, tapi sebetulnya itu tujuannya untuk kita dapat bonusnya gede gitu loh. Jangan, jangan, jangan. One day pasti ketahuan, dan begitu mereka tahu, oh kemarin tuh gue dikerjain, habis bubar. Maksud saya tuh gini nih, kalau Anda melakukan itu adalah salah satu cara terbaik dan tercepat untuk menghancurkan bisnis Anda sendiri. Remember that, ya. Kalau pada saat Anda mengencourage orang mengambil paket join, melakukan sesuatu untuk kepentingan Anda, bukan kepentingan dia, that's the best way to destroy your business. Ya, jadi never do that, big no, ya. Jangan kerjain itu, ya. Semua harus kita partnership, kita harus gimana caranya dia untung. Itu dulu, karena kan di MLM kan itu konsepnya. Kalau dia untung, saya baru untung. Kalau dia sukses, saya baru sukses. Jadi dia dulu, semuanya dia dulu. Gitu. Karena kalau enggak, akhirnya keluarlah kata-kata gini nih, iya yang di atas doang untung, kita mah jadi kerja buat dia, ya kan? Sering dengar kan kayak gitu kan? Itu karena konsep-konsep seperti itu terus dipelihara, ya. Nah, tim EDN atau teman-teman yang sudah join jadi masuk komunitas digital networker, udah nggak ada lagi yang kayak gitu, ya. Karena di e-course kita diajarin ya, attitude-nya, mindset-nya, diajarin detail semua, ya. Nah, jadi buat yang belum join, ayo segera join, ya. Masuk ke komunitas yang profesional, yang lebih terarah, yang lebih bertanggung jawab, ya kan? Ya, sehingga one day Anda menjadi bagian dari orang-orang yang membuat profesi network marketing ini terhormat. Nah, ya kan? Ada banyak komunitas kayak kita, banyak kok. Nggak cuma kita satu-satunya kok. Ya, komunitas yang serius untuk membangun MLM secara profesional dan benar, ya. Nah, selanjutnya apa? Jadi setelah dia ketahui, kalau kita para upline menguasai marketing plan, ya. Pada saat si Pak Kenny misalnya join, Rick, gue cuma punya waktu 4 jam, ya, gue cuman punya modal join paket yang A misalnya, ya kan, tapi gue setengah tahun lagi, 6 bulan lagi gue butuh 100 juta, ya kan. Nah, sebagai konsultan saya harus bisa menghitung, ya. Gimana ngitungnya tergantung compensation plan teman-teman di perusahaannya gimana, tapi prinsipnya saya ngajarin prinsipnya aja. Prinsipnya kita harus bisa ngelihat, oke Ken, kalau lu cuma punya 4 jam sehari dan lu mau dapetin 600 juta dengan paket itu, lu nggak bisa. Gitu loh. Yang mana yang mau lo rubah nih? Paketnya. Kalau paketnya lo rubah mungkin bisa 4 jamnya tetap nih, gitu sehari. Tapi paketnya lo rubah, 6 bulan lo dapet 100 juta. Nah, atau wah, gue nggak punya modal buat ganti paket. Oke, 4 jamnya lo rubah. Bisa nggak lo 8 jam? Gue nggak bisa, gue kerja. Oke, kalau gitu 6 bulannya lo rubah. Bisa nggak lo mundurin setahun? Gitu, ya kan? Kayak gitu loh. Atau nggak bisa, gue harus 6 bulan. Oke, 6 bulan kalau gitu nggak 100 juta. Gimana kalau 50 juta? Bisa 50 juta? Bisa 50 juta. Gitu loh. Udah agree dulu baru kita bikin plannya bersama-sama dengan dia. Bantu dia bikin, ya. Paling enak tuh bikinnya tuh gini nih. Ya, nih di luar topik ya. Paling enak ngajak bikinnya gini. Dia yang nulis. Dia yang jawab, dia yang nulis. Kita leader tuh bertanya aja. Memberikan the right question. Oke, lo maunya gimana? Lo jalan berapa? 4 jam. Oke, tulis 4 jam. Hari apa aja? Oh, gue maunya kalau ini Senin enggak, Senin gue nggak bisa nih. Oke, hari apa aja yang gue bilang? Oh, gue mau Selasa doang sama Rabu, Jumat sama ini. Oh, berarti cuma 5 hari ya, 5 hari. Oke. Apalagi? Gue maunya begini, gue maunya tulis semua. Dia yang nulis. Jangan kita yang nulisin, ya. Seringkali kita leader upline jadi pembantu gitu. Kenapa kita mau gitu? Karena kita mentalnya ngemis. Ayo dong join, kalau lo join gue untung. Nah, man, come on, ya. Nggak bisa begitu. Kita partnership, ya, kita membantu mereka maju, baru kita dapat untungnya, gitu loh, ya. Nah, itu yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini adalah orang-orang yang bisa mengatur waktunya, karena dia udah clear di depan. Gue akan spend 3 jam sehari, itu as my agreement, sesuai yang gue mau, sesuai kemampuan gue, dan gue udah sepakati sama leader gue nih. 3 jam sehari, 3 hari seminggu misalnya, ya. 6 bulan gue dapat
50 juta misalnya, ya, udah agree, shake hand, gitu loh. Jadi udah ada kontrak nih kita nih, kasarnya, ya. Nah, lalu mulailah teknisnya. Jadi setiap hari si konsultan hanya membantu mengingatkan, dia punya catatannya. Leader harus punya catatannya, target-target downline-nya. Ya, setiap leader ya, maksudnya saya nggak punya semua grup saya, tapi kan saya punya katakanlah 6 leader, saya punya catatan 6 leader ini gitu. Sama lah di perusahaan juga gitu kan. CEO mana punya catatan absensinya si staff yang di bawah, nggak punya, itu kan urusannya supervisor. Supervisor urusannya kan sama manajernya, manajer sama head manager, head division misalnya, apapun semuanya kan berjenjang. Nah, sebagai leader juga Anda belajar itu juga. Jadi sebetulnya MLM ini keren banget, men, gitu loh, ya. Kita belajar structure management segala macam. Kalau dijalanin dengan benar, eh, nggak jauh berbeda kok sama pekerjaan kita di kantor atau bisnis apapun. Sebetulnya nggak jauh berbeda, ya. Wah, kalau nggak jauh berbeda, ngapain gue kerjain? Ininya yang beda. Ininya yang beda. Ininya yang beda, gitu. Di tempat lain, ya, bukan MLM, MLM nggak satu-satunya. Tapi MLM termasuk sebuah model bisnis yang bisa menghadirkan passive income, sebuah model bisnis yang bisa bekerja secara autopilot. Salah satunya tuh MLM. Di tempat lain nggak bisa. Saya nggak merendahkan profesi yang lain, nggak. Tapi kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa, gitu loh. Dan mungkin ada beberapa yang memang, gue nggak perlu itu. Ya udah, nggak apa-apa. Memang Anda bukan orang MLM. Ya ngapain join MLM? Nggak apa-apa. Anda pasti sukses jadi yang lain, jadi dokter, jadi CEO, jadi direktur, ya. Saya nggak memaksakan anak-anak saya jadi pengembang jaringan. Saya support mereka mau pilih jadi apapun, ya kan. Tapi paling tidak saya udah kasih tahu di depan opsi-opsinya apa aja, dan salah satunya adalah network marketing, gitu loh. Mereka kan udah gede-gede, mereka bisa pilih sendiri. Nah, sama teman-teman juga kepada calon partnernya yang mau teman-teman prospek nih, biarkan mereka memilih, ya. Jadi dalam hal prospecting itu biasanya kita memang berfungsinya bukan sebagai sales. Kalau sales tuh, ini bolpen keren nih, lo jualan nih, lo beli dong, lo wow, hebat lo pakai nomornya. Suka ketemu nggak yang kayak begitu tuh? Wah, MLM gue setengah jam ngomongin cuma MLM-nya dia, setengah jam cuma ngomongin leadernya dia lebih banyak ngomong. Nah, ukurannya gitu aja. Kalau teman-teman pada saat prospecting atau kalau sekarang mungkin nggak ketemu, jawab WA atau di telepon atau video call, lebih banyak porsi ngomongnya, teman-teman lagi berakting sebagai sales. Nah, wah, gue belum bisa kayak gitu, Ri. Ya latihan. Gue nggak bisa. Ya belajar, jadi bisa. Gue nggak mau, ya jangan jalanin MLM. Karena kalau Anda mau sukses di MLM, Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Anda harus bisa mengkontrol communication. Orang yang mengkontrol communication itu bukan orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang paling banyak mendengar dan paling banyak memberikan pertanyaan yang tepat, gitu, ya. Itu ada ilmunya tuh, nanti di course gue bagi deh, ya kan. Tapi harus join e-course. Buat yang belum join, maaf, saya nggak bisa kasih di sini, nggak fair dong, mereka bayar, gitu loh, ya. Jadi yang belum join, ayo segera join, ya. Banyak yang kita bisa share, dagingnya di sana semua, sampai urat-uratnya, sampai tetelannya semua di dalam, ya. Nggak percaya, baca aja testimoninya di grup ini, ya. Itu ada postingan testimoni, itu tiap hari saya tambah tuh, tiap hari saya tambah. Jadi saya nggak bikin banyak postingan, tapi attachmentnya atau gambar-gambarnya saya tambah setiap hari. Setiap ada testimoni baru saya masukin. Jadi bisa dilihat. Dan kalau teman-teman yang juga belum join, daftar juga dong, tergabung juga di grup Telegram, ya. Namanya sama, pengenalan digital networker. Nah, di situ saya juga posting pengumuman-pengumuman, dan itu kan direct langsung ke akunnya teman-teman, nyampainya dibandingin Facebook, ya kan? Oke, apalagi? Nah, jadi yang nomor 3, saya ulang sedikit. Jadi adalah kalau Anda menjalankan secara part-time, kalau Anda yang nomor 1, itulah Anda yang sanggup mengatur waktu, tapi belajarlah juga mengatur
apa yang harus dikerjakan, punya termanage plan-plannya. Nah, tadi kan saya mention kan, di orang yang nomor satu nih, begitu mulai, oke ini jamnya jalanin MLM. Dia begitu mulai jamnya, klik, dia baru mikir, ya kan? Dia baru mikir, gue ngapain nih? Nah, saran saya, kalau teman-teman mau jadi, ternyata, bukan mau jadi, ternyata adalah orang-orang yang sanggup komit dengan jamnya, ya, sebelum jamnya berakhir, make sure you have to-do list for tomorrow. Pastikan Anda punya apa yang harus dikerjakan untuk besok. Saya paling seneng ngerjain itu sebelum tidur, ya. Bukan sebelum tidur, artinya malam lah, malam, ya. Karena kalau sama Bang Indra, kalau udah Zoomnya sampai jam 1 malam. Kadang-kadang sampai tidur, Zoomnya masih nyala. Begitu saya bangun, udah gak ada semua orang. Ya, begitulah. Ya, seru kan, ngobrolnya kadang-kadang kepanjangan. Ya, jadi, intinya, tiap malam, bikin dulu to-do list for tomorrow. Itu Anda sudah won 50% the battle. Jadi, kalau Anda punya to-do list, Anda sudah memenangkan peperangan besok, itu udah 50% Anda menang. Gitu loh. Sebelum event mulai harinya, karena Anda punya to-do listnya, ya. Nah, itu buat yang nomor satu, yang orang bisa mengatur waktunya. Buat orang yang bisa mengatur what to do-nya, ya, to-do listnya punya, tapi kurang bisa memanage waktunya, mulai belajar kenali. Oh, saya kalau prospecting itu lama. Kenapa ya Pak Arya? Saya kalau ngobrol lama. Kenapa Pak Arya? Coba perhatikan. Kalau Anda sekarang kan lebih banyak teks ya. Perhatikan, teks waktu dia nanya sama Anda jawab, mana lebih banyak? Ya, jauh nggak banyak. Ya. Kalau jauh berarti Anda harus belajar mulai menjawab dengan efektif. Lu nanya satu, gue jawab satu. Lu nanya gue jawab dua. Gitu loh. Jadi dia akhirnya nanya terus kan? Gitu. Tapi kalau dia nanya satu, kita jawab 5. Dia kan nanya lagi. Habis itu, oke, gue thank you ya, infonya, kasih jempol. Selesai. Ibarat ketemu pacar gitu ya, ketemu cewek, kita lagi PDKT, begitu ketemu, hai sayang apa kabar, terus kita nyerocos, gue kangen deh dari kemarin, semalam tuh waktu kemarin kan gue begini, gue makan begini, terus besoknya gue begini, besoknya begini, sampai hari ini, terus dia kali juga udah dengerin, udah capek, habis itu oke deh, selesai, gitu, udah tahu semua. Ya jadi jangan, ya belajar komunikasi. Banyak tuh di YouTube, banyak tuh di Google. Cari deh, banyak kok, banyak banget ya. Copywriting belajar, skill komunikasi, kayak kemarin juga saya sempat share itu kan, Personality Plus, ya kan, dibaca buku-bukunya. Oke, saya baca dulu nih ya. Cornelius, setuju Pak Ari, setuju. Dede Mustika, oh ini lagi manggil temennya. Pak Parmuji, upline biasanya sopan, ramah, dan fast respon sewaktu masih memprospek. Begitu gabung sopan, ramah, dan fast responnya hilang. Ah, jangan gitu Pak, gitu. Saya juga mau ngomong nih. Saya mau ngomong dari sisi upline nih sama bukan sama Pak Parmuji, tapi sama statement yang seperti ini. Jadi iya benar, kadang-kadang ada upline yang memang dia berfungsi sebagai konsultan, membantu downline-nya, dia ramah, dia charming, dia segala macam, dia membantu. Udah begitu itu rasanya kayak abis itu dia hilang, ya. Sebetulnya bukan hilang, mungkin bukan hilang. Karena gini, kalau saya punya downline Pak Herman Rusli misalnya, ya kan? Pak Herman Rusli prospek orang namanya Pak Kenny misalnya, atau Pak Wendy, ya. Nah, begitu Pak Wendy join, kan dipertemukan sama saya kan, ya nggak, sebagai leader. Kita ramah, kita bantu dia untuk bikin target, strateginya segala macam. Habis itu urusannya Wendy, gitu. Urusannya Pak Herman Rusli sebagai sponsornya, bukan urusan saya lagi. Urusan saya dengan Pak Herman. Kalau orang ini si Wendy ada masalah, ya, Wendy kan ngomongnya ke Herman. Herman nyampein ke saya kalau dia nggak bisa handle. Pak Ari, si Pak Wendy bilang dia problemnya gini. Saya bantunya gimana ya? Oke, gitu. Saya kasih tahu. Ya kan? Karena ingat buat yang udah join tuh sering tuh di videonya Pak Indra ya, di live-nya Pak Indra. Kita itu tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana bisa menjual produk buat orang-orang yang baru join. Tidak hanya mengajarkan mereka menduplikasi, tidak hanya mengajarkan mereka mensponsori orang,
tapi kita juga mengajarkan mereka bagaimana mengajarkan orang. Nah, jadi everybody has to be a teacher. Ya, wah, saya nggak bisa ngajar. Belajar. Gimana caranya ngajar? Caranya gimana belajarnya? Lihat upline-nya. Dia kalau ngajarin gimana? Gitu loh. Ya. Oh, dia kalau ngajarin orang kayak A, kayak Herman, dia ngajarinnya begini. Orangnya saya karena Pak Wendy, dia ngajarinnya begini sambil ketawa-ketawa. Kalau orangnya sama kayak Bu Betty, oh dia orangnya sampai cerita yang emosional gitu. Tapi dipelajari bagaimana upline. Makanya saya paling sebel kalau saya lagi bantu downline, saya ngomong sama prospeknya atau sama newbie yang baru join, ini pegang handphone, kayak gue kayak kacungnya gitu. Enggak, it doesn't matter buat saya kalau lu nggak ngapa-ngapain, lu hilang, gue kerjain nih orang gitu kan. Gue angkat, gue bantu. Tapi kan maksudnya gini, lu rugi. Dia pikir dia untung kalau dia cuekin. Enggak, dia rugi. Ruginya apa? Pertama, dia nggak akan jadi leader karena dia nggak punya karakter leader. Kedua, orang ini akan tahu. Dan one day, dia akan skip. Dia nggak akan tanya lagi nih orang. Terus dia pikir, wah gue akan dapet duitnya kan dia kerja buat gue gitu loh. Iya kan? Enggak, kenyataannya nanti nggak akan begitu. Percaya sama gue? Kenyataannya nggak akan begitu. Di MLM, lu nggak kerja, lu nggak dapet duit, titik. Titik. Kalau sampai ada yang punya pendapat lain, gue bilang enggak deh. Lu belum ngerti. Di MLM lu nggak kerja, lu nggak dapet duit. Sama di industri manapun, lu nggak kerja nggak dapet duit. Ya, lu nggak kerja keras. Bahkan di MLM, ada kakak saya pernah bilang ya, Ri, dia sempat join MLM sama-sama saya, ya, sama-sama jadi leader dulu, dan akhirnya dia berhenti, dan dia akhirnya berhenti lalu dia meniti karirnya, dan dia akhirnya sekarang udah jadi presidir. Kita kalau ketemu, ya, dia pernah bilang gini, saya ingat, Ri, saya baru ngeh nih, Ri. Kenapa? Ternyata dibandingkan jadi presidir, jalanin MLM lebih susah katanya. Lebih susah, dia bilang. Lebih gampang jadi presidir. Masa sih mas? Iya, bener. Dia gue buktinya jadi presidir. Di MLM gue nggak jadi itu tuh crown apa enggak tuh, dia bilang. Karena lebih susah. Loh kenapa bisa begitu mas? Berarti susah dong ini. Loh, tapi kan gini Ri. Gue jadi presidir gue nggak akan punya passive income kayak dia MLM gitu kan. Belepotan gue jadi ngomongnya. Gue jadi presidir. Gue nggak bisa punya income ratusan juta atau miliar. Gak bisa, gue mau kerja 300 kali, 300% atau 3 kali lipat lebih kencang sebagai presidir, ya naik sih income-nya, tapi berapa persen? Tapi kalau di MLM, lu kerja 3 kali lipat, bisa 30 kali lipat income-nya naiknya. Gitu loh. Dan bisa 3 kali lipat jangka waktu passive income-nya terjadi. Gitu loh. Buat yang baru tahu, nah, ya seperti itu MLM. Kenapa orang tertarik? Tapi kenapa nggak ada yang nyampe? Ya itu juga. Karena macam-macam. Yang pasti yang pertama informasi. Nggak punya informasi. Ya, entah upline-nya, entah dia sendiri. Gitu. Tapi lepas dari siapapun yang nggak punya, kita jangan nyalain. Kita harus punya mental evaluasi sendiri. Ya kan? Nah, yang kedua adalah kenapa juga nggak bisa mencapai? Ya, kurang informasi. Kayak tadi informasi. Bahwa bisnis ini butuh waktu. Anda ingin punya passive income, misalnya katakanlah $5.000 aja, atau 50 juta per bulan passive income, mungkin Anda baru bisa dapat kalau Anda jago banget dan mengorbankan waktu banyak banget 2 tahun. Artinya bisa dapetin lebih cepat, bisa, tapi nggak stabil. Anda baru stabil di 2 tahun ke atas. Itu kalau jago. Ya, mungkin di sini pada jago-jago bisa aja kan, gitu loh. Tapi saya mau ngasih tahu di depan gitu loh. Bisnis ini bisa memberi Anda $5.000 per bulan, passive income, but it takes time, it takes effort, it takes to learn. Apa yang aneh sih kalau lu harus jago untuk bisa punya income segitu gede? Nggak ada yang aneh kan? Tapi jangan, bedanya apa gini, kita nggak harus jadi sarjana dulu sebelum memulai. Tahu nggak? Anda kemarin saya baca tuh, ada yang ketik kemarin apa tadi sore, Pak saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, tapi saya pingin sukses. Ya nggak apa-apa. Anda pada saat memulai MLM, Anda kan belum punya skill, it doesn't matter. Tapi Anda tetap bisa dapat duit dari sponsorship, dapat duit dari retail bonus, ya kan?
kecil-kecil, memang itu income jangka pendeknya. Tapi kalau Anda mau belajar kayak teman-teman yang udah join, belajar di e-course, belajar digital networker, belajar copywriting, belajar lama-lama ilmunya bertambah, kapasitasnya bertambah, bonus Anda bertambah, sehingga one day Anda punya $5.000 per month, bahkan per week, passive. I tell you that. Nanti kalau udah pada nyampe, putar video ini, jangan lupa transfer gue. Nggak, canda, ya kan? Tapi seperti itu, ya. Sistemnya memang memungkinkan kita punya income kayak gitu. Tapi lepas dari itu memang ada kapasitas, ada syarat, ada ilmu yang harus kita kuasai. Anda nggak harus kuasai di depan, tapi Anda harus mau belajar. Wah, gue nggak suka. Ya, udah gimana dong kalau nggak suka? Gue pengen punya income dokter gigi, tapi gue jijik ngelihat mulut orang. Ya nggak usah jadi dokter gigi, gitu kan? Ya lu harus belajar untuk nggak jijik, gitu, ya kan? Sama di MLM juga gitu. Gue malu prospek, ya belajar untuk nggak malu. Banyak caranya, saya nggak mau share segini, bisa lama ntar. Bisa kelamaan. Di live berikutnya mungkin ya, live selanjutnya saya akan bawa lagi, tapi saya akan lebih banyak tentunya pastinya di grup e-course, karena mereka memang yang sudah lebih berhak mendapatkan daging-daging yang lebih dibandingin di sini gitu. Tapi jangan khawatir, yang di sini juga saya akan share, tapi ada batasannya dong, wajar dong ya. Wah, Pak Kenny, saya punya leader kalau lagi menanjak prestasi diperlakukan seperti saudara, tapi kalau prestasi menurun kita dicuekin. Ya. Ada yang begitu, tapi gini loh. Ada yang begitu. Eh, tapi nggak selamanya itu juga salahnya. Artinya kan kita cuma dengar begitu ya. Tapi kadang-kadang gini loh. Saya juga sebagai leader seringkali punya prinsip bahwa saya fokus sama yang maju. Lihat aja teman-teman yang udah join, ya, yang begitu saya bilang, ayo belajar copywriting, dia belajar, dia kerjain, dia posting, ya kan? Ayo nih ada quote posting, dia kerjain persis exactly. Saya periksa semuanya, saya review semuanya dengan baik sampai sedetail-detailnya, ya. Ada tuh beberapa tahu banget saya lakukan itu, ya. Kenapa? Saya fokus sama mereka yang pengen maju, gitu loh. Jadi mungkin orang itu pengen maju, tapi dia kurang ngasih lihat gitu loh effortnya, kurang ngasih lihat bahwa dia pengen maju. Dia cuma, lo pengen maju gak? Pengen. Pengen sukses gak? Pengen. Ya semua juga pengen kalau begitu doang gitu. Tapi ada effortnya yang dikasih lihat gitu loh. Karena si upline ini waktunya terbatas, dia nggak bisa handle semua orang. Mungkin dia leadernya belum banyak gitu loh. Jadi dia butuh orang yang bener, dia harus prioritasnya yang mana nih gitu loh ya. Jadi saya nggak belain upline, tapi mungkin aja upline Anda ternyata sebetulnya kondisinya lagi seperti itu, terus kita udah ngejudge dia salah gitu ya. Tapi ada upline yang kayak gitu juga. Dia ini nih joinnya paket kecil gitu, cuekin. Ada yang gitu, ada gitu. Ini joinnya paket gede, wow luar biasa, dibawa ke panggung, wah join paket gede ya. Padahal di belakang, wah bonus gue kenceng Jack gitu, bonus sponsornya ya kan, gitu. Kacau kali lah. Oke, semoga teman-teman, karena semua tadi bilang part time, mulai besok evaluasi, what's your plan, ya, make a game plan. Kalau bahasanya leader tuh bikin game plan-nya nih, ya, gue harus ngapain, berapa jam, step-stepnya gimana. Jadi di breakdown sampai gue tahu besok gue ngapain. Nah, kalau Anda udah besok ngapain, tinggal abis itu ngomong waktu, ya, ngomong waktu. Oke, bisa nggak nih gue kerjain di 4 jam, di 3 jam. Kalau gue 5 jam tapi 1 jam di pagi, 2 jam di siang, atau 5 jamnya di malam setelah pulang kantor, bisa nggak gitu loh. Mau nggak teman-teman bayar harga? Pentingkah perubahan hidup itu bagi teman-teman? Seberapa mahal teman-teman berani bayar harga? Gue bakal capek. Saya 56 tahun umur saya. Dan saya bilang sama anak-anak saya ya, saya bilang, saya nggak akan berhenti ya, saya sampai kalian bisa menikmati passive income saya dengan luar biasa ya tentunya gitu loh. Saya nggak akan berhenti. Ya, jadi itu yang harga yang harus saya bayar. Ya, sampai sekarang pun mereka kalau hitung-hitungan jam kerja sama saya kalah.
Mereka udah mulai main game, saya masih bekerja. Mereka udah mulai tidur, saya masih kerja. Ya, bukan saya workaholic, enggak. Because perubahan masa depan saya itu begitu penting buat saya, begitu mahal harganya buat saya, dan I willing to pay it gitu loh. No matter what, whatever it takes, saya bayar. Karena itu penting gitu loh. Ya, nah teman-teman cari tahu itunya tuh dalam kehidupan teman-teman. Apa nih? Bisa jadi karena sesuatu yang buruk juga bisa. Kayak gue udah muak nih, pas-pasan. Gue udah muak nih kerjanya buat bayar kredit. Gue udah capek nih, ya kan? Bini minta transfer dulu. Gak apa-apa, namanya bini ya minta transfer lah. Uang suami, uang bini, uang bini, uang bini. Kan gitu. Pasti bentar lagi ada yang setuju nih. Emak-emak. Ya, jadi temukan sesuatu yang membuat teman-teman tuh, I'm gonna do this. I'm gonna do this no matter what. Ya, apalagi masa seperti sekarang. Kompetisi it's just about to begin. Pertarungan akan segera mulai sebentar lagi nih. Orang lagi prepare nyari-nyari peluang nih sekarang. Iya kan? Semua lagi nyari nih. Lagi mulai dari nol kayak Pertamina, mulai dari nol, mulai dari awal. Kalau pakai ini bilang ya, kayak Pertamina mulai dari nol ya Pak ya gitu. Semua lagi start awal. Nah, sekarang kalau bayangin kita bertanding, mau belajar lari, semua lagi start awal. Siapa yang bakal lebih kenceng? Yang terlatih, yang siap, yang prepare, yang tahu medannya. Dia yang akan menang. Gitu. Keren ya? Iya, keren MLM, keren. Keren. Oke, segera join teman-teman. Everybody, selamat malam, selamat istirahat. Ya, jangan forsir kerja. Ingat, rezeki nggak kemana, tapi jangan sampai nggak kemana-mana juga. Gitu ya, maksudnya kerja. Gitu. Maklum sanguin, bercanda mulu ya. Selamat malam, selamat istirahat. Stay safe, stay healthy, stay inspired, stay happy. Ya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. See you later. Bye-bye.